Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna. Di sini ada kita temukan gunnah karena nun bertasydid. Kemudian setelahnya ada fathah. Inna bertemu dengan alif, yakni mad tabi'i. Kita baca dua harokat. Namun di sini ada yang menarik. Huruf berikutnya adalah hamzah. Hamzah, jika sebelumnya ada mad tabi'i, dia menjadi dua hukum tajwid yang berbeda. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Muttasil artinya menyatu, bersambung antara hamzah dengan mad tabi'i. Munfasil artinya terpisah. Terpisah antara hamzah dengan mad tabi'i. Yang tampak dalam mad tabi'i dengan hamzah di sini adalah terpisah antara inna dengan anzalna. Maka hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil karena terpisah. Boleh kita baca dua harokat, 4 hingga 5 atau 6 harokat. Inna seperti itu boleh. Anza. Kemudian kita temukan nun sukun bertemu dengan zain. Hukum tajwidnya adalah ikhfa haqiqi. Haqiqi artinya betul-betul. Ikhfa artinya samar-samar. Jadi samar-samar yang betul-betul tersamarkan. Anza fi lailatul qadr. Fi ada fath, ada fa kasrah. Fi ada kasrah, kemudian dia di depannya bertemu dengan ya mati. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kita baca dua harakat. Laila ada fathah bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Hukum tajwidnya adalah mad layin. Layin artinya lembut, kita bacanya dengan lembut. Lailatul qadr. Ada alif lam yang bertemu dengan qaf, kita hukumi tajwid dengan izhar qamariyah atau alif lam yang kita baca dengan jelas. Qadr. Ada dal mati yang berada hampir di akhir atau di ujung waqaf, maka qalqalahnya tetap di tengah-tengah atau qalqalah sughra. Qadr ringan kita membaca qalqalahnya, namun tetap kita baca ra dengan tipis karena sebagai waqaf atau akhir ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma, kita temukan mad tabi'i di sini bertemu dengan hamzah namun dalam dua kata yang berbeda. Maka hukum tajwid yang ada di sini adalah mad jaiz seperti di ayat yang pertama. Boleh kita baca dua harokat, 4 hingga sampai 5 ataupun 6 harokat. Adra, ada dal yang mati berada pada tengah-tengah ayat. Hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra atau qalqalah pantulan yang ringan. Adra, adraka ma lailatul qadr. Ma, ada dua harakat yang harus kita baca karena hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Lai, ada fathah bertemu ya mati. Hukum tajwidnya mad layyin atau mad yang lembut. Al-qadr, alif lam yang kita wajib membacanya yakni izhar qamariyah. Qadr sama seperti ayat sebelumnya. Qalqalah sughra seperti yang di ayat pertama. Qadr ringan saja kita mengucapkan qalqalah atau pantulannya. Kemudian ayat selanjutnya
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Fathah bertemu dengan ya mati, mat layin. Al-Qadr. Seperti ayat sebelumnya, alif lam qamariyah. Kemudian dal yang mati, dal yang sukun berada di tengah-tengah ayat, maka hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra, pantulannya ringan saja. Khai, ada kha fathah, fathah bertemu dengan ya mati, ya sukun, maka hukumnya mat layin atau mat yang dibaca lembut. Min, ada ra tanwin bertemu dengan mim, hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Biasanya mimnya sudah dikasih tanda sebagai tasydid untuk memudahkan para pembaca. Kemudian min ada nun sukun, nun mati bertemu dengan alif. Karena alif ini hamzah ya, bukan alif, tapi ini hamzah. Hamzah tersebut masuk dalam salah satu huruf halqi, maka di sini hukumnya izhar halqi. Nunnya tidak disamarkan, tapi nun dibaca dengan jelas. Min Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Alma, alif lam qamariyah, kita wajib membaca dengan jelas. Kemudian malaikatu, di situ ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, namun malaikah di sini satu kalimat, maka wajib kita namakan dengan mat wajib muttasil. Wajib kita baca 5 sampai 6 harakat. Warruhu, alif lam bertemu dengan ra, hukum tajwidnya idgham. Alif lamnya tidak kita baca, langsung kita masuk kepada ra bertasydid. Warruhu, ada dhammah bertemu dengan waw mati, hukum tajwidnya mat tabi'i. Fiha, ada kasrah bertemu ya dan kemudian ya-nya mati. Fi, ada ha fathah, fathah bertemu dengan alif. Ha, semuanya dibaca 2 harokat. Fi ha, berhukum tajwid sama, dua-duanya adalah mat tabi'i. Biizni rabbihim, ada mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham mimi. Karena mim yang pertama tidak kita baca, langsung mim kedua dibaca sebagai tasydid. Di sini ada kita temukan nun sukun bertemu dengan kaf. Kaf di sini masuk dalam salah satu daripada belasan huruf ikhfa. Maka di sini nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan kaf, hukum tajwidnya adalah ikhfa haqiqi. Kita bacanya samar. Minku, min kulli, bukan min kulli, tapi min kulli. Di sini ada yang menarik. Di antara ayat keempat, ujung ayat keempat dalam waqaf, setelahnya kalimat atau kata salam, di antara keduanya ada tanda baca 3 titik. 3 titik bertumpukan. Di situ wajib kita berhenti di antara salah satu. Min kulli amr boleh, atau min kulli amrin salam. Jika berhentinya pada salam, ra kasratain bertemu dengan sin, kita wajib ikhfakan. Ikhfa haqiqi samar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada salamun, ada mim tanwin bertemu dengan ha, hukumnya adalah izhar halqi. Wajib kita jelas. Munhi, matla'i, ada ta yang mati pada tengah-tengah ayat. Di sini kita temukan qalqalah sughra. Kalau sughra berada di tengah-tengah, kalau kubra berada pada akhir ayat. Ta mati,
masuk dalam salah satu 5 huruf yang kita namai dengan huruf qalqalah. Al-fajr, alif lam bertemu dengan fa. Hukumnya adalah izhar qamariyah. Wajib kita baca alif lamnya dengan jelas. Kemudian jim mati berada pada tengah-tengah tengah-tengah kalimat. Hukumnya adalah sama seperti sebelumnya, qalqalah sughra. Matla'il fajr, jimnya dibaca ringan pantulannya. Baiklah, kita ulangi bersama-sama dari ayat yang pertama dalam surah Al-Qadr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.